Jadi waktu pertama kali di launching Jembatan Suramadu, kami naik mobil dari Surabaya ke Pamekasan, rumah saya sendiri, itu 2 jam nyampe. Tapi saat ini tidak cukup 2 jam, bisa 4 jam bahkan lebih. Ya, tujuannya adalah mengingatkan beliau selaku gubernur supaya tetap ada perhatian kepada pembangunan Madura. Lebih-lebih yang mendesak ini tol Trans Madura. Dan mungkin pada tahun 2022 ini bisa dimasukkan ke program provinsi, langkah-langkah untuk menuju terwujudnya tol Trans Madura. Volume kendaraan semakin banyak. Jadi kemacetan semakin, apalagi kalau ada mobil mogok, ada truk mogok umpamanya, itu akan menjadi antrian yang sangat panjang karena jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini KM Hafiz akan berbincang langsung dengan salah satu tokoh di Madura, yaitu Kiai Mujahid Ansori, yang juga ikut serta mengawal soal tol Trans Madura. Ya Pak Kiai, ya. Tol Trans Madura mulai dari tahun kemarin hingga tahun ini itu sering diperbincangkan. Dan saat ini kembali mencuat seiring dengan pembahasan pertemuan antara Dewan Pembangunan Madura dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa membahas soal itu, kembali mencuat lagi dan tampaknya terlihat ada langkah yang lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya sebelum masuk soal pembahasan dengan Pemprov, terutama dengan Gubernur, dengan Bu Khofifah, sebenarnya Pak Kiai itu awal mulanya seperti apa, muncul ide seperti itu, sebenarnya seperti apa itu, melihat itu, yang ikut mengawal, Pak Kiai sebagai orang yang ikut mengawal. Ya, jadi 1,5 tahun yang lalu, Pimpinan Dewan Pembangunan Madura, DPM itu bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, agar Madura segera dibangun tol Trans Madura, karena berbagai macam pertimbangan. Pertama, untuk mengurangi kemacetan yang sudah semakin berat, belum lagi setiap tahun rutin banjir, belum lagi kita dihadang oleh pasar tumpah, dan volume kendaraan semakin banyak, sehingga waktu tempuhnya juga semakin panjang. Jadi waktu pertama kali di launching Jembatan Suramadu, kami naik mobil dari Surabaya ke Pamekasan, rumah saya sendiri, itu 2 jam nyampe. Tapi saat ini tidak cukup 2 jam, bisa 4 jam bahkan lebih. Lebih-lebih di saat terjadi musibah banjir, di saat terjadi pasar tumpah dan lain sebagainya. Sementara ruas jalan tidak ada penambahan ruas jalan, sehingga tujuan utama dari Suramadu itu untuk akses ekonomi semakin lancar, tetapi malah semakin terhambat akses ekonominya. Sehingga berangkat dari itu, Dewan Pimpinan Madura yang isinya di dalamnya itu adalah para tokoh, para ulama, para intelektual, para rektor, para guru besar yang dari Madura itu mendesak 2020 Januari berkirim surat ke Pak Joko Widodo untuk segera tol Trans Madura dilakukan. Dan kemarin tanggal 1 Juni kita tidak lanjuti bertemu dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Tujuannya adalah mengingatkan beliau selaku gubernur supaya tetap ada perhatian kepada pembangunan Madura. Lebih-lebih yang mendesak ini tol Trans Madura. Dan alhamdulillah respon dari Gubernur Khofifah, dia menyambut dengan baik dan diagendakan, dan kami juga dari DPM sangat senang pada saat itu, karena ini kesempatan yang luar biasa. Tidak ada kesempatan 2 kali ya, ada kesempatan gubernur punya perhatian, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pada tanggal 17 Juni saya tidak lanjutin
jeda untuk apa yang kami diskusikan dengan gubernur kemudian menjadi sebuah program pemerintah provinsi. Iya. Sehingga nantinya kita mungkin akan segera melakukan FGD dengan melibatkan seluruh stakeholder di Madura, pimpinan Madura dengan keynote speaker Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah selanjutnya, kita akan melakukan itu. Iya. Dan mungkin pada tahun 2022 ini bisa dimasukkan ke program provinsi langkah-langkah untuk menuju terwujudnya tol Trans Madura. Jadi itu yang menjadi latar belakang dan cerita kenapa kemudian kami mendesak ya supaya gubernur betul-betul serius di dalam membangun Madura ini. Iya. Memang di dalam membangun Madura ini tidak cukup dengan pendekatan struktur, tapi harus ada pendekatan kultur karena karakter yang sangat kuat yang dimiliki oleh masyarakat Madura yang unik ini. Sehingga dalam bangun Madura tidak cukup dengan pendekatan struktur. Berbagai macam hal banyak kami bicarakan beserta gubernur, kemudian ditindaklanjuti dengan masyarakat. Iya. Itu yang menjadi pengiriman surat itu kan berdasarkan analisa penyeberangan adanya Suramadu itu menambah mobilitas yang berdampak terhadap kemacetan dan menghambat waktu, juga jalur tempuh itu jadi makin lama. Terus di salah satu penopang selain mobilitas juga akan adanya pasar tumpah, terkadang ada bencana soal banjir gitu. Itu selain membuahkan analisa bahwa ini tampaknya solusi yang terbaik adalah adanya tol Trans Madura, itu ada opsi lain selain itu sebenarnya waktu itu yang didapatkan di analisa yang menjadi penguat. Iya, ada dua opsi pada saat itu. Jadi pertama opsi pelebaran jalan. Pelebaran dua jalan itu harus 2 kali lipat. Sebenarnya itu satu jalur itu. Jalan yang sekarang itu cukup satu jalur. Tapi yang kita pakai itu 2 jalur. Tetapi untuk melakukan pelebaran jalan itu bukan sesuatu yang mudah. Iya. Jadi butuh waktu karena kita harus membebaskan lahan yang itu milik kepentingan publik, milik perorangan, milik person, milik kepentingan publik, milik pasar. Menghadapi pelebaran jalan seperti itu tidak mudah. Jadi apalagi di Madura itu ada karakter orang Madura, ada karakter tersendiri khas dari orang Madura, ya, butuh semacam sebuah koordinasi yang sangat panjang. Tidak mudah loh orang itu mau mengorbankan tanahnya atau melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum itu tidak mudah, sehingga diperkirakan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan akan mengganggu jalur-jalur publik. Seandainya tol trans, maka itu tentunya tidak akan menabrak jalur-jalur yang selain jalur utama. Jadi akan ada foto udara nanti mana jalan yang akan ditempuh oleh tol itu yang tidak mengganggu kepentingan publik, kepentingan apapun, sehingga itu akan berjalan dengan cepat. Tapi kalau pelebaran jalan butuh waktu. Kami sudah diskusi dengan Balai Besar PU ya. Iya. Balai Besar PU yang ada di Surabaya, saya sudah diskusikan itu untuk pelebaran. Ternyata pelebaran itu tidak mudah. Dia cuma bisa melakukan pelebaran di satu tempat. Tapi di tempat lain tidak bisa. Terus di tempat lain, jadi tidak bisa. Sementara volume kendaraan semakin banyak. Jadi kemacetan semakin, apalagi kalau ada mobil mogok, ada truk mogok umpamanya, itu akan menjadi antrian yang sangat panjang karena jalannya sangat sempit. Sehingga tidak boleh tidak, memang tol Trans Madura itu menjadi opsi utama, salah satu solusi utama. Dan itu juga berdasarkan aspirasi keinginan 35 kiai ya, tanda tangan dalam bersurat ke Pak Jokowi, juga perguruan tinggi, didukung oleh perguruan tinggi
dan beberapa anggota legislator itu mendukung tol Trans Madura ini. Sehingga ke depan ini bagaimana caranya stakeholder ini bersinergi dengan baik. Jadi mendukung semuanya dengan baik, karena ini kesempatan baik menurut saya kalau ketika sudah ada respon luar biasa dari pemerintah provinsi, dia akan ada di garda depan untuk mengawal tol Trans tol Madura. ini. Mudah-mudahan lancar aja, tidak ada hambatan lagi. Kami kan cuma DPM ini kan cuma komunikator aja. Komunikator aja. DPM ini kan cuma menampung aspirator, tapi nanti eksekutornya kan bukan DPM, bukan kami. Tetap pemerintah. Kami cuma sekedar mengkomunikasikan apa yang diinginkan masyarakat pada pemerintah atau apa yang diinginkan pemerintah kepada masyarakat. Kami cuma sebagai komunikator aja, bukan eksekutor. Eksekutornya nanti ada di para struktur ya. Jadi stakeholder yang berkepentingan, nanti eksekutornya di situ. Tinggal bagaimana elit ini punya kemauan kuat, tidak setengah-setengah lah. Rakyat ini sudah berkemauan kuat, sudah semangat lah. Masyarakat ini sudah luar biasa semangatnya. Jangan sampai kemudian diimbangi dengan kemauan yang setengah-setengah dari elit. Iya. Ini sekarang bola ada di elit, kami sudah lempar bola ini dengan baik. Sudah dilempar bola ini dengan baik. Dengan analisa juga bahwa sebenarnya memunculkan dua opsi awalnya, opsi pelebaran sama tol Trans Madura. Tapi kalau opsi pelebaran dari beberapa konsultasi membutuhkan waktu yang panjang karena akses yang akan dibangun pelebarannya itu ada beberapa bangunan-bangunan, kayak terutama kan jalur utama yang sekarang kan di Pansel gitu Pak. Di Pansel itu kan banyak masjid, toko atau apa itu yang akan harus mundur kan jadinya kalau dibuat di dua arah. Betul. Jadi Nah, itu tidak yang mudah. tidak mudah. Itu yang membuat oh ya. Tidak mudah. Jadi butuh energi yang sangat tinggi. Belum nanti ada problem sosial dan lain sebagainya, ya. Iya ya. Problematika sosial.